Dulu, kampung tambang hanya dikenal sebagai hamparan bukit tenang yang dikelilingi hutan rimbun. Sungai-sungai kecil mengalir jernih, ladang hijau terbentang luas, dan anak-anak berlarian bebas di jalanan tanah. Namun semua berubah saat kabar tentang endapan emas tersebar. Seperti kutukan yang tak bisa dihindari, ketamakan mulai menyesaki udara. Orang-orang asing datang membawa alat berat, merobek perut bumi, dan dalam waktu singkat, surga kecil itu berubah menjadi neraka yang tak berujung. Penduduk setempat tidak pernah diminta pendapat. Mereka hanya disuruh tunduk. Siapa yang melawan, menghilang tanpa jejak. Lelaki-lelaki dipaksa menggali tanpa upah pantas, perempuan harus mengurus dapur tambang tanpa pilihan, dan anak-anak dipaksa dewasa sebelum waktunya. Semuanya dikendalikan oleh kelompok bersenjata yang menyebut diri mereka, pasukan perisai emas, kumpulan mantan tentara bayaran dan kriminal licin yang kini berlaga sebagai penguasa. Di balik penderitaan itu, pemerintah daerah seolah buta. Camat diam 1000 bahasa, kepolisian lokal tak pernah menyentuh wilayah tambang. Warga paham, semua sudah dibeli. Ketakutan merajalela, menyelinap ke celah pintu, mengendap di setiap langkah. Namun harapan belum sepenuhnya padam. Ada desas-desus bahwa pemerintah pusat mulai mencium bau busuk dari kampung yang sebelumnya tak terdengar namanya itu. Beberapa hari kemudian, seorang pria tua bermata tajam datang ke desa. Namanya Handoko, mengaku dari luar pulau, ingin mencari kerja sebagai buruh tambang. Penampilannya sederhana, topi lusuh, celana lapangan, dan tas ransel usang di punggung. Ia tak banyak bicara, hanya tersenyum tipis dan menyuguhkan tenaga. Tak ada yang tahu, pria ini sejatinya adalah Mayor Teddy Indrawijaya, prajurit pasukan elit yang dikirim secara diam-diam oleh markas besar TNI untuk menyelidiki operasi tambang ilegal itu. Teddy langsung mencium aroma kekuasaan kotor begitu masuk ke area pertambangan. Para pengawas memakai senjata seolah sedang menjaga wilayah konflik. Kamera pengawas dipasang di banyak titik, bukan untuk keamanan, tetapi untuk mengintimidasi. Setiap gerakan para buruh dipantau, dan percakapan diawasi. Teddy tahu, ini bukan pertambangan biasa, ini ladang perbudakan yang dibungkus bisnis legal. Tapi ia tidak tergesa. Ia diam, memperhatikan, mencatat, dan menunggu waktu yang tepat. Di sela kerja keras mengangkat batu dan menyaring pasir, Teddy mulai mendekati beberapa warga. Ia tidak bertanya banyak, cukup memberi empati dan menunjukkan bahwa dirinya berbeda. Beberapa buruh mulai percaya, pelan-pelan menceritakan kisah mereka, tentang kerabat yang hilang, anak-anak yang disekolahkan dengan rasa takut, dan betapa hidup telah berubah menjadi sekadar bertahan. Semakin banyak cerita ia dengar, semakin besar api di dadanya. Di malam hari, saat bulan memantulkan cahaya ke Sungai Keruh, Teddy duduk di balik tenda, membuka peta kecil yang ia sembunyikan di sol sepatunya. Ia menandai jalur truk pengangkut emas, posisi gudang penyimpanan, serta nama-nama penting yang disebut warga. Operasi ini harus selesai tanpa gemuruh. Tapi dalam hati, ia bersumpah, tanah ini tak boleh dikuasai para serakah lebih lama lagi. Teddy dengan cepat menjadi sosok yang mencuri perhatian para pengawas tambang. Bukan karena banyak bicara, tapi justru karena sifatnya yang tenang, cekatan, dan nyaris tak pernah mengeluh. Dalam waktu singkat, ia dipercaya untuk mengangkut karung hasil tambang menuju gudang utama, posisi yang biasanya hanya diberikan pada buruh tetap. Padahal itulah yang ia butuhkan, akses langsung ke jantung distribusi emas ilegal. Ia mencatat setiap nomor truk, frekuensi pengangkutan, dan pola pergantian jaga, semuanya disimpan dalam ingatannya yang terlatih. Sementara itu, warga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak kehadiran Handoko, aura putus asa perlahan digantikan harapan kecil. Ia sering membantu tanpa diminta, bahkan melindungi anak-anak dari bentakan penjaga. Tak jarang, Teddy membagi air minum atau perban sederhana kepada mereka yang terluka saat bekerja. Meski tak pernah mengungkap identitas, keberaniannya menolak ketidakadilan kecil sudah cukup memunculkan pertanyaan, siapa sebenarnya pria itu? Suatu malam, saat hujan turun deras, Teddy melihat seorang gadis kecil tertinggal di lokasi tambang, gemetar sendirian. Ia segera membawanya ke tenda buruh, menyelimuti tubuhnya dengan jaket, lalu mengantar pulang diam-diam ke rumahnya yang berada di luar area larangan. Ayah si gadis terisak ketika melihat anaknya kembali. "Terima kasih, Pak," ucapnya terbata. Teddy hanya mengangguk, lalu kembali berjalan dalam gelap, meninggalkan jejak di tanah becek.
Namun tidak semua pihak senang dengan kehadiran buruh misterius ini. Arman, salah satu pengawas tambang yang dikenal kejam, mulai mencurigai sikap Teddy. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti gerak-geriknya. Sayangnya, setiap upaya untuk menangkap momen mencurigakan selalu gagal. Teddy terlalu rapi, terlalu cermat. Bahkan saat berpura-pura lengah, ia sengaja memberi arah palsu agar para pengintai justru tersesat dalam rutinitas palsu yang ia ciptakan. Satu-satunya orang yang mengetahui siapa dirinya sebenarnya hanyalah Kapten Haris, rekan lamanya yang kini menjadi kontak darat TNI di wilayah Kalimantan. Mereka berkomunikasi melalui radio darurat yang disembunyikan di dalam kotak nasi tua. Lewat kode sandi, Teddy melaporkan bahwa target utama berada di balik perusahaan tambang lokal, yang terhubung dengan keluarga camat. Nama-nama dan rute pengiriman pun mulai lengkap. Ia hanya tinggal menunggu waktu untuk mencocokkan bukti terakhir sebelum operasi pembersihan dimulai. Di balik pekerjaannya yang melelahkan, Teddy tak pernah membiarkan emosi menguasai pikirannya. Ia tahu, satu langkah terburu-buru bisa menghancurkan seluruh misi. Karena itu, meski melihat kekejaman di depan mata setiap hari, ia tetap menjaga ekspresi datar. Tapi setiap pukulan, setiap jeritan warga yang dipaksa bekerja di malam hari, ia simpan dalam dada, sebagai bahan bakar untuk hari penghabisan. Malam-malam sunyi semakin sering ia habiskan dengan menatap langit berawan. Di tangan kirinya, ia menggenggam cincin kecil peninggalan ayahnya, seorang pejuang yang gugur karena korupsi dalam negeri sendiri. "Aku akan selesaikan yang belum sempat kau mulai," bisiknya lirih. Karena bagi Teddy, menyelamatkan kampung ini bukan sekadar misi, tapi warisan darah yang harus ditegakkan. Pagi itu, langit kampung tambang diselimuti kabut tipis. Teddy memanfaatkan suasana lengang untuk mengikuti salah satu truk pengangkut emas yang keluar lebih awal dari biasanya. Ia berlari melalui jalur belakang, menyusuri semak belukar hingga menemukan celah ke jalan utama. Dari balik rimbun pohon karet, matanya tajam mengamati truk yang berhenti di depan sebuah bangunan bergaya kolonial, kantor camat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dugaan yang ia simpan selama ini terbukti, tambang ilegal ini punya pelindung di balik meja pemerintahan. Dengan pergerakan senyap, Teddy menyusup ke sisi gedung. Ia menemukan jendela terbuka di belakang, cukup untuk tubuhnya masuk tanpa suara. Di dalam ruangan, aroma kopi dan dokumen tua bercampur dengan bau bensin. Ia bergerak cepat, membuka laci-laci, membidik dokumen yang berisi catatan alur distribusi logistik, lalu memotret halaman-halaman penting menggunakan kamera mini yang disembunyikan dalam kancing bajunya. Di antara lembaran itu, ia menemukan nama perusahaan fiktif yang selama ini menjadi kedok pengiriman emas ke luar pulau. Namun saat hendak keluar, Teddy mendengar suara langkah mendekat. Dua pria berseragam hitam memasuki ruangan sambil tertawa. Ia langsung bersembunyi di balik rak arsip. Satu dari mereka bicara soal bonus bulan ini dari tambang, dan betapa Pak Camat tak perlu turun tangan karena si kurir sudah bereskan semuanya. Teddy diam-diam merekam percakapan itu melalui alat perekam suara yang ia selipkan di kalung logam. Percakapan tersebut adalah bukti kunci, pengakuan bahwa struktur kejahatan telah menembus lini pemerintahan. Setelah keadaan aman, ia keluar diam-diam dan kembali ke barak buruh sebelum matahari meninggi. Wajahnya tetap tenang, namun pikirannya sibuk merangkai rencana. Bukti sudah cukup kuat, tinggal satu celah lagi yang perlu dibongkar, titik pengangkutan malam hari di dermaga Sungai Lematang. Tempat itu dikenal warga sebagai wilayah larangan, dijaga ketat oleh orang-orang bayaran yang loyal kepada keluarga camat. Teddy sadar, satu langkah lagi akan menuntunnya langsung ke inti jaringan. Sore harinya, ia menyampaikan laporan ke Kapten Haris lewat radio rahasia. Target administratif terkonfirmasi. Fokus selanjutnya, jalur air, ucapnya singkat. Haris menjawab dengan nada serius, tim penyergap siaga. Hati-hati, kamu makin dekat ke jantung ular. Teddy hanya menjawab, saya tahu. Ular besar tidak hanya berbahaya karena taringnya, tapi karena siapa yang memberi makan. Kalimat itu menandai babak baru dalam penyelidikannya, fase paling berisiko, tapi juga paling menentukan. Saat malam menjelang, Teddy memandangi cermin kecil di tenda barak. Bayangannya tampak letih, tapi matanya tetap tajam. Ia tahu, pertempuran berikutnya bukan lagi sekadar menyusup, melainkan mengguncang sistem yang telah lama mapan. Ia menyiapkan satu senter kecil, pisau lipat, dan alat pelacak.
Langkahnya tak gentar, meski bahaya kian dekat. Karena bagi Teddy, melawan kebusukan bukan soal menang, tapi soal tidak lagi membiarkannya menang terus-menerus. Dan di malam yang sunyi itu, tanpa sorotan atau tepuk tangan, seorang prajurit kembali menyusup ke gelap. Bukan demi medali, bukan karena perintah, tapi karena hati kecilnya menolak diam saat rakyat diinjak oleh tangan-tangan yang seharusnya melindungi. Angin malam berembus kencang, menerpa tenda-tenda tambang hingga kainnya bergoyang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan alam tahu sesuatu besar akan terjadi. Teddy berdiri di tepi lereng kecil, memandangi deretan truk yang bersiap mengangkut hasil tambang ke dermaga Sungai Lematang. Di tangannya tergenggam alat pemicu ledakan kecil, bukan untuk menghancurkan, tetapi mengalihkan perhatian. Ia sudah memetakan semuanya, titik buta kamera, jalur patroli penjaga, hingga posisi gudang emas palsu. Sinyal dari Kapten Haris masuk lewat radio kecil di telinga. Tim Alpha sudah di hutan utara. Siap bergerak setelah ledakan pertama, ucapnya tegas. Teddy menekan tombol pemicu. Ledakan ringan mengguncang sisi bukit sebelah barat, mengejutkan para penjaga yang langsung berhamburan ke arah suara. Seiring kekacauan itu, Teddy menyusup menuju pos kendali dan memutuskan aliran listrik yang mengatur lampu dan kamera. Dalam hitungan detik, lokasi tambang gelap total, panik merambat tanpa arah. Saat sebagian besar pasukan keamanan tambang sibuk mengamankan peralatan berat, pasukan elit TNI bergerak cepat. Mereka menyelinap dari 3 arah, melumpuhkan lawan dengan senapan bius dan taktik sunyi. Satu persatu gudang disapu bersih, termasuk rumah penyimpanan dokumen yang dikunci ketat. Teddy memimpin langsung ke gudang pusat. Di sana ia menemukan dokumen penting, senjata ilegal, serta koper berisi emas batangan. Semuanya direkam, diamankan sebagai bukti kuat untuk penyergapan total. Di lokasi berbeda, Bayu, anak camat sekaligus otak operasi tambang ilegal, terperangah saat kantornya dikepung oleh prajurit bersenjata lengkap. Ia mencoba kabur lewat jalur belakang, namun disambut oleh Teddy yang telah menunggunya. Sudah cukup, ucap Teddy dingin sambil memborgol tangan pria itu ke belakang. Bayu menatap dengan mata penuh kebencian, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat, seluruh rencananya runtuh hanya dalam 1 malam. Sementara itu, warga mulai keluar dari rumah, menyaksikan pasukan TNI menggiring para pelaku ke dalam truk tahanan. Beberapa menangis lega, sebagian lainnya terdiam tak percaya. Kampung tambang akhirnya terbebas dari jerat ketakutan yang membelenggu selama bertahun-tahun. Di tengah keramaian, Teddy menatap sekeliling, memastikan tak ada satupun yang tertinggal. Ia berjalan perlahan, menyeka peluh dari dahinya yang mulai dingin. Tugas belum selesai, tapi titik balik telah dicapai. Kapten Haris menghampirinya dengan anggukan hormat. Operasi sukses. Korban sipil nihil, lapornya singkat. Teddy menjawab dengan senyum tipis, bukan hanya tambang yang kita bebaskan malam ini, tapi juga harga diri orang kecil. Ia tahu, perjuangan belum berakhir sepenuhnya. Masih ada proses hukum, pemulihan ekonomi, dan penyembuhan trauma. Namun malam itu adalah fondasi. Api ketakutan padam, digantikan cahaya harapan. Saat langit timur mulai berwarna oranye, Teddy berjalan ke arah barak terakhir, menatap tenda tempat ia berpura-pura menjadi buruh. Ia berdiri sejenak di depan pintu, lalu meninggalkan gelang pengenal lamanya di meja kecil di dalam. Simbol bahwa misinya di kampung itu telah usai. Dengan langkah mantap, ia bergabung kembali dengan tim, meninggalkan jejak yang akan terus dikenang sebagai malam ketika tanah tambang tak lagi berdarah. Pagi itu, kampung tambang terasa berbeda. Matahari yang terbit tak lagi ditutupi asap mesin tambang atau suara teriakan penjaga. Warga berdiri berjejer di tepi jalan tanah, menyaksikan truk-truk TNI perlahan meninggalkan wilayah mereka, membawa para pelaku kejahatan ke proses hukum. Tidak ada seremoni, tidak pula pidato. Hanya kesunyian yang hangat, seperti napas panjang setelah sekian lama menahan beban. Teddy duduk di ujung dermaga, mengenakan pakaian sipilnya kembali. Di tangannya terdapat map berisi laporan lengkap operasi, ditujukan langsung ke markas besar TNI. Ia menuliskan kalimat terakhirnya dengan tenang, kampung telah dibersihkan. Sistem korup telah dibongkar, rakyat sudah berdiri di atas tanahnya sendiri. Setelah menutup map itu, ia menyerahkannya ke kurir militer dan berbalik arah tanpa menoleh lagi. Saat kembali melewati perkampungan,
beberapa anak berlari menghampirinya. Mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya, hanya mengingat pria baik yang pernah membagi makanan dan melindungi mereka dari penjaga kasar. Seorang bocah kecil memberinya sebungkus nasi daun pisang dengan polos berkata, "Buat di jalan, Om." Teddy tersenyum, menerima dengan kedua tangan, lalu mengacak rambut si bocah pelan, tanpa kata, tanpa janji. Di depan bekas gudang tambang, warga bergotong royong membersihkan puing dan menanam kembali pohon di tanah yang rusak. Para ibu membentuk kelompok dapur umum, dan pemuda kampung memulai kelas belajar untuk anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Harapan tumbuh bukan karena bantuan dari luar, melainkan karena satu malam penuh keberanian telah menghapus ketakutan selama bertahun-tahun. Semangat yang dulunya terkubur, kini muncul ke permukaan. Camat dan beberapa pejabat terlibat telah dicopot, proses hukumnya berjalan di tingkat nasional. Media sempat mencium kasus besar ini, namun tidak satu pun tahu siapa dalang di balik operasi bersih-bersih itu. Teddy menolak tampil, bahkan namanya dihapus dari laporan publik. Ia memilih tetap berada dalam bayang-bayang, karena menurutnya, keadilan tidak membutuhkan panggung. Ia hanya ingin memastikan satu hal, warga bisa hidup bebas tanpa perlu berlutut pada kekuasaan jahat. Seminggu kemudian, di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota, Teddy duduk sendiri sambil membaca koran. Di halaman belakang tertulis, "Kampung Tambang Kini Mandiri, warga bangkit dari penindasan." Ia melipat koran itu pelan, lalu berdiri dan membayar tanpa meninggalkan nama. Di dinding kedai itu, tergantung foto lama seorang tentara dengan latar hutan, foto ayahnya. Teddy tersenyum kecil, menyadari bahwa ia telah menapaki jejak perjuangan itu sampai akhir. Dan begitulah Mayor Teddy Indra Wijaya kembali ke jalanan sunyi. Ia bukan pahlawan yang dikenal, tak pula tokoh yang dielu-elukan. Tapi di setiap tanah yang ia bebaskan, selalu ada kehidupan baru yang tumbuh, seakan membisikkan bahwa di tengah segala kegelapan, masih ada seseorang yang diam-diam menjaga, tanpa pamrih, dan tanpa sorotan.